Saya itu nanya, ibu nggak mau masuk Islam gini-gini. Kata kata ibu saya itu adik-adik kamu aja dulu. Soalnya eh, pasti kalau orang tua masuk Islam ini pasti ceomo itu banyak gitu. Ceomonya itu dari sekitar itu pasti banyak. Jadi Begitu ya. yang menurunkan keinginan walaupun nggak ada keinginan tapi ada. Supaya kelak dia menjadi hafiz yang bisa kita andalkan berdakwah di kampungnya di Nias sana, dan kita dorong juga Ananda ini supaya bisa, Masih susah lah mas. masih susah ya, tapi ada enggak semacam orang tua memusuhi Nurdin dan adiknya yang sudah muslim? Dulu pas baru-baru pengen masuk Islam itu ya ada, cuman bukan dari orang tua, dari Saudara-saudara jauh. ya dari saudara-saudara ayah. Nah, kalau melihat Nurdin sekarang ini sudah menampilkan wajah Islamnya, cara berpakaiannya sangat Islami sekali, berangkat dari satu daerah yang minoritas muslim, tiba-tiba menjadi muslim yang militan begini, mungkin kesan teman-temannya, keluarganya semakin, tanggapannya mungkin makin negatif ya. Iya, Ya, mereka bukannya respect ya. bukan bukan. Nah, terus apa namanya? eh, Sudah berapa bulan ini kan Nurdin kita utus untuk menghafal Quran. Tentukan target kamu ke depan bagaimana? Ya target saya sih ingin 30 juz. 30 juz ya. Hmm, Sekarang yang sudah lancar 5 juz. Sudah insya Allah, kategori mutkil 5 juz itu ya. insya Allah. Terus Nurdin terus juga mempelajari ulumul Quran ya. Hmm, Kan bukan hanya menghafal, hmm, kan dipelajari juga tentang terjemahannya, hmm, kemudian tafsirnya begitu. hmm. Ya, jadi bagaimana perasaannya sekarang fokus menghafal Quran, ada merasa capek kah atau enjoy saja atau bagaimana? Ya kalau dari segi ngafal itu ya capek, soalnya capek ya, letih. Tapi kan di balik semua itu kan kunci keberhasilannya emang kayak gitu. Maksudnya Jadi harus, karena ada harus. target, Nah, jadi memang digojlok sedemikian rupa, harus bersusah-susah, bersakit-sakit, karena ya kunci sukses tadi begitu ya. Kalau iya, mau sukses harus siap bersakit-sakit dulu gitu ya. iya, iya. Nah, Masya Allah. Jadi target bisa habis 30 juz itu berapa lama? Kalau ya jadi target setahun itu ya 10. Oh, setahun 10 juz. Hmm. Berarti nanti 3 tahun sudah 30 juz. Ya kan? Sekarang Nurdin sudah berapa umur? 17. 17. Nah, nanti umur 20 tahun sudah 30 juz. Amin, amin. Oh, pas itu ya. Baru nanti habis itu mendirikan pesantren mu'alaf. Insyaallah. Pesantren mu'alaf itu pesantren tahfiz. Eh, Maunya sih Tahfiz, tapis tapi ya dalamnya bisa mu'alaf, mualaf juga bisa umum. umum gitu. Begitu ya. Hmm. Nah, terus apa namanya? Hal apa yang mendorong Nurdin ini menjadi fokus untuk menghafal Quran? Apa yang memotivasinya? Kalau motivasi itu kayak kalau kita kalau kita lihat orang baca Quran ini kayak hati tuh menyentuh gitu, Tenang, tenang gitu, nyaman gitu. nyaman ya, Jadi rasa pengen ke Quran itu lebih lebih dalam. dalam gitu. Jadi Nurdin pengen kalau baca Quran begitu suka nangis nggak? kalau menghayati ya kadang-kadang ya. Nangis sih kak ya. Karena Rasul mengatakan inna hadal Quran, ya apa namanya, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dalam penuh dengan kesedihan katanya kan. Nah, bedanya beda banget, Jauh ya. jauh banget. Nah, di antaranya apa? Kalau sekarang itu kan lebih gimana ya? Lebih lebih wow gitu. Kalau dulu itu Hmm. kan ya kayak anak-anak jalanan nggak jelas lah. Enggak ada kesan apa-apa ya. Nggak ada kayak nggak ada tujuan hidup mau sukses gitu. Gitu ya. Kalau di Islam ini Masya Allah dibentuk, diarahkan ke tujuan yang sesungguhnya gitu ya. Mm-mm. Sehingga tiap tiap hari ada program hidup ya yang nyata Ada. gitu ya. Nah, sekarang coba pemirsa barangkali ingin mendengarkan bacaan Qur'annya, udah rindu nih pemirsa ya sama Nurdin. Coba baca dulu Quran hafalannya. Ya terserah mau tadi dari juz 1 sampai juz 5 ya. Ya silakan dibaca yang mana saja yang agak ini yang menyentuh lah. Ya, silakan. Langsung ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والآفين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Iya, ini Nurdin itu baca Quran penuh dengan penghayatan, kemudian berlagu. Itu ngambil lagunya dari mana nih? Dari mendengarkan YouTube, atau mendengarkan orang sedang baca Quran, atau dari cara sendiri begitu? Dari mana mendapatkan lagu itu? Ya, kalau nada sih lihat teman-teman penghafal Quran juga, cuman kalau susah ya jadi bikin sendiri tapi nadanya agak sama. Oh begitu ya. Kalau di sana biasanya tidak boleh ini ya, nggak boleh main handphone ya. Enggak. Jadi dilarang pakai handphone, pokoknya fokus menghafal. Habis sisa sampai 9:30 itu. Itu persiapan buat setoran besok paginya. Oh gitu. Jadi pas 9:30 itu udah habis itu tidur, baru bangun tengah malam sholat. Habis sholat itu nunggu sampai subuh. Nah, habis itu kita itu biasanya nunggu musrifnya dulu. Nungguin musrifnya, habis itu setoran. Biasanya setoran itu ya nggak mungkin kan, kita juga pasti lupa kan hafalan tadi malam itu. Jadi iya, buat masih di muroja gitu lah, pagi-paginya masih. Jadi ustadznya itu agak sedikit nunggu lah, sekitar 5 menit apa 6 menit gitu. Iya. Habis itu setoran. Habis itu kan biasanya lakunya itu agak sedikit banyak, jadi biasanya sampai jam 7 biasa. Oh begitu. Sampai jam 7. Ada nggak kebiasaan Nurdin menghafal itu jam-jam 2 malam begitu? Pas saat orang tahajud? Ya mungkin pernah tapi nggak sering lah. Nggak sering ya? Nggak sering. Karena cerita para penghafal Quran itu waktu yang paling mudah menghafal Quran itu adalah pas tengah malam itu. Iya. Katanya lagi fresh, cepat masuk hafalan itu. Benar. Ya gitu ya. Iya. Di samping juga tentu faktor dosa ya. Kalau kita bikin dosa juga menjadi sulit menghafal ya. Tapi kalau sudah dikurung di pesantren, ya mungkin perbuatan dosa bisa diminimalisir sehingga fokus untuk menghafal lebih lancar lagi. Cuman kalau biasanya itu kalau tengah malam itu kalau menghafal itu, kalau ya kayak ibarat itu biasanya sholat. Iya. Cuman Quran itu ditaruh depan, jadi kayak itu ibaratnya gitu loh, setorannya sama Allah gitu. Oh Langsung. begitu. Jadi lebih khusyuk gitu. Jadi ada semacam keyakinan bahwa saya sekarang sedang setoran sama Allah gitu ya. Seakan-akan ada di hadapan kita Allah begitu. Subhanallah itu maksudnya. Ini pandangan pribadi atau ada guru yang mendoktrin seperti itu? Ini motivasi dari guru. Dari guru. Dari guru tahfiznya. Oh begitu ya.
Jadi upayakan ketika Anda menghafal Quran itu di saat kamu tidak Karena hmm, maksudnya itu karena kita itu emang Al-Quran itu pasti bikin hati kita itu tenang, tenang gitu. Jadi ada getaran ya. getarnya itu jadi pengen bikin bawahnya itu pengen nangis aja kalau lagi setoran malam itu. Kalau Hmm. lagi sholat terus baca kayak setoran gitu. Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa Anda TV rahimakumullah, luar biasa testimoni Anda kita ini, Muhammad Nurdin. Dia masuk Islam 3 tahun yang lalu dan sekarang dia kita didik. Terus masih ada nggak selalu komunikasi dengan orang tua? Komunikasi ya alhamdulillah masih lancar lah. Masih lancar alhamdulillah. Dengan orang tua lancar komunikasi. Lancar. Sudah ada nggak usaha-usaha Nurdin untuk mengajak atau paling tidak mengenalkan Islam kepada orang tua begitu? Kalau setiap telepon itu lah kadang-kadang saya tuh nanya ibu nggak mau masuk Islam gini-gini. Kata ibu saya itu adik-adik kamu aja dulu. Soalnya pasti kalau orang tua masuk Islam ini pasti ceomo itu banyak gitu. Ceomonya itu dari sekitar itu pasti banyak. Jadi Begitu ya. yang menurunkan keinginan walaupun nggak ada keinginan tapi adalah sedikit. Jadi yang menurunkan keinginan sedikit itu yang jadi dari tetangga-tetangga ini. Dari ceomo-ceomo orang. Nah, terus tapi papa mamanya sudah mengatakan kalau mau diislamkan adik-adikmu dulu gitu ya. Iya. Berapa bersaudara? Alhamdulillah 8 ya. 8. Nurdin anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Yang sudah muslim ada berapa orang sekarang? 2. Alhamdulillah dulu. Dia Nurdin sama adiknya Ernika ya. Iya. Nah terus orang tua malah mendorong ya, adikmu silakan kalau mau diajak dan mau silakan diajak ke Islam gitu ya. Iya. Nah sampai hari ini sudah ada adik yang mau masuk nggak? Kemarin itu ya mungkin karena sering mama saya cerita gini-gini, mungkin saya di sini agak sedikit maju gitu lah. Iya. Nah terus mungkin diceritain ke saudara-saudara. Cuman kemarin itu ada saudara mama saya itu pengen anaknya itu seperti saya gitu. Iya. Cuman mama saya itu kata mama saya itu kalau mau seperti ini ya harus masuk Islam dulu katanya. Kata anak ini nggak apa-apa. Iya. Lah cuman kemarin itu kan masih di pondok jadi masih belum bisa saya komunikasi ke anaknya ini gitu. Jadi masih belum saya ajak bisa tarik dia gitu. Iya, kalau sekarang kan sudah agak free kan, ini libur kan Ramadan. Barangkali sudah Nurdin sudah mulai juga membangun komunikasi dengan anak yang dimaksud. Nanti kalau memang yang bersangkutan sudah ada keinginan masuk Islam, ya kita bawa ke Jakarta ini, kita islamkan seperti Nurdin dulu kan. Nah, Nurdin ini tentu setiap orang tua ingin anaknya berhasil. Iya, benar. Dari cerita ke cerita, orang tua menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa Nurdin sekarang di Jakarta sudah maju, pendidikannya maju, wawasannya maju. Ya tentu mana ada orang tua yang tidak senang kalau anaknya maju gitu kan. Benar. Nah apalagi tadi diberikan satu syarat, kalau memang ingin seperti Nurdin ya mau nggak mau harus masuk Islam kan gitu. Iya. Nah ini kan artinya satu peluang. Apalagi kalau anaknya itu katanya mau masuk Islam. Nah ini subhanallah, kalau Nurdin berhasil mengajak dia kepada Islam ini, pahalanya besar sekali. Kan Rasul katakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau dibilang itu dites lagi. Kalau masuk kelas 2 itu ya pelajarannya itu udah ada yang berubah gitu. Jadi kalau pelajaran tajwid jazari itu udah nggak dapat. Oh begitu ya. Nah, jadi yang saya incar itu ya tajwidnya sama gimana tulis bahasa Arab. Jadi katanya di kelas 2 itu udah nggak ada. Jadi otomatis saya itu mengulang gitu. Dari awal ya. Akhirnya mengulang juga. Ngulang. Nggak apa-apa, yang penting kan ilmunya dapat. Buat apa kita mengejar waktu yang cepat kalau kemudian ilmunya tidak nempel, ya kan? Karena masyarakat itu biasanya lebih respect kepada orang yang berilmu dan menguasai ilmunya. Jangan asal bunyi saja, ya kan? Baik, terkait dengan keluarga tadi, berarti selama ini Nurdin sudah ada usaha-usaha ya? Ada. Mengenalkan Islam kepada keluarga, kepada orang tua terutama, bahkan orang tua sudah memberikan komentar, kalau kamu mau mengajak saya lebih baik adik-adikmu aja dulu diajak gitu kan. Benar. Nah ini satu modal ini. Artinya kalau orang tua sudah mengizinkan anaknya untuk dibina dalam Islam ini, itu sebuah kemajuan yang luar biasa. Dan mungkin
selangkah atau 2 langkah lagi bisa jadi ayah ibumu itu masuk Islam ya. Insyaallah amin. Karena biasanya orang non muslim itu kan agak ekstrim ya. Terhadap orang yang sudah masuk Islam itu agak ekstrim, tapi ini si ibu ini sangat luar biasa apresiasinya bahwa kegiatan kita suka tertunda dan setiap ada program pengislaman beliau selalu hadir dan juga memberikan kontribusi yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang tinggal kalian ini yang menuntut ilmu, yang mendalami Al-Quran ini, saya pikir harus lebih bersungguh-sungguh lagi bagaimana nanti keluar dari pesantren itu sudah siap tempur ya. Iya. Sudah siap berdakwah kepada masyarakat. Ya, baik yang muslim maupun yang non muslim begitu. Oke, kalau teman-teman yang fokus menghafal Quran sekarang di pesantren Markas Hadis berapa orang? Kalau itu kan pesantren itu masih baru, jadi Iya. baru 2 angkatan. Insya Allah tahun ini 3. 3. Itu yang target 30 juz. Ya itu semuanya itu targetnya 30 juz semua. Masya Allah. Jadi itu wajib targetnya itu 1 tahun itu 10 juz itu emang udah kewajibannya gitu. Udah kewajiban itu ya. Harus nyampe target. Jadi kalau nggak tercapai targetnya gimana? Jadi ngulang? Bukan ngulang. Jadi kemarin itu saya emang nggak nyampe target. Jadi Ustadz Sani itu ngerti lah gitu. Ini kan mualaf, jadi agak sedikit kita kasih keringanan gitu.